Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome to my channel, Fulafulong. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi. Karena kemarin kita sudah membahas teks deskripsi, jadi hari ini kita akan membahas cerita fantasi. Oke, sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Di bawah ini, langsung aja cekrek. Oke, langsung aja kita pembahasan pertama, yaitu mengenai cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis atau diciptakan kalian sendiri. Cerita fantasi ini menjadi hal yang tidak mungkin dan dapat dijadikan mungkin. Ya, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata. Jadi sesuatu karangan sendiri. Jadi kalian kalau mau membuat cerita fantasi, kalian harus mengarang dengan imajinatif kalian. Misalnya tokoh nenek sihir kan tidak ada di dunia nyata, tapi ada di dunia fantasi. Ya. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama adalah memiliki ide cerita. Nah, ide ceritanya itu tidak dibatasi oleh kenyataan atau realita. Jadi ide ceritanya itu bebas, terserah kalian mau membuat seperti apa. Jadi ceritanya itu bebas, seimajinatif kalian. Yang kedua adalah di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, dan sebagainya. Jadi kalian kalau mau membuat cerita fantasi, cerita ini didasarkan oleh makhluk ajaib, sihir, atau sesuatu yang misterius. Ya, misalnya kalian mau membuat nenek sihirnya itu mempunyai kekuatan yang bisa membangunkan orang yang sudah meninggal, misalnya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin di dunia nyata, tapi mungkin di dunia fantasi. Yang ketiga adalah penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Misalnya kalian membuat latar tempat di langit, kan tidak ada, yang aslinya kan tidak ada, tapi menjadi nyata kalau ada di cerita fantasi. Itu kalau penggunaan latar. Penggunaan latar itu ada tempat, waktu, dan suasana ya. Yang kelima, cerita tokoh yang memiliki yang keempat ya. Maaf. Yang keempat, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Nah, ini misalnya si Udin si kekuatan super, misalnya seperti itu ya. Itu cerita fantasi atau cerita yang menurut kalian itu nggak mungkin terjadi di dunia nyata, tapi mungkin di cerita fantasi. Itu namanya cerita fantasi ya. Nah, yang kelima, cerita fantasi menggunakan khayalan, maka cerita ini juga disebut sebagai cerita fiksi atau cerita khayalan yang diciptakan sendiri oleh penulis atau diciptakan oleh kalian. Next. Struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, yang kalau kalian mau membuat cerita fantasi, orientasi atau pengenalan. Di orientasi ini kalian harus mengenalkan tokoh-tokoh yang ada, yang kalian ceritakan. Misalnya ada peri, ada pangeran, ada nenek sihir, ada kurcaci, misalnya seperti itu. Itu tokoh-tokohnya. Dan juga kalian tambahkan sedikit alur. Alurnya itu ada 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju, kalian ceritanya mulai dari zaman sekarang ke masa depan, ya, ke masa depan. Kalau alur mundur, dari zaman sekarang ke masa lalu. Kalau alur campuran, bisa kalian campur semuanya dari zaman sekarang ke masa depan, lalu kembali lagi ke masa lalu. Itu namanya alur. Yang kedua, konflik. Konflik merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Jadi konflik ini misalnya kalian mau membuat konflik, misalnya si Udin ini berperang dengan raksasa. Itu kan sebuah konflik, pertengkaran. Nah, itu contohnya dari konflik ya. Awal mula dari permasalahan yang ada di cerita. Yang ketiga adalah resolusi, merupakan penyelesaian. Resolusi ini penyelesaian dari sebuah cerita. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan sebuah cerita ya resolusi ini, misalnya ya, dari konflik tadi si Udin
menyerang si raksasa. Lalu si Udin memakai kekuatan supernya untuk melawan si raksasa sehingga raksasa jatuh dan mati. Dan itu kan penyelesaiannya. Oke? Yang keempat adalah ending dari sebuah cerita. Misalnya si Udin bertemu dengan pujaan hatinya dan mereka hidup bahagia. Namanya itu happy ending. Yang kedua adalah sad ending. Misalnya si Udin tewas dalam pertempuran. Itu kan namanya ending yang menyedihkan ya. Ending ada dua, yaitu sad ending dan happy ending. Oke? Yang selanjutnya adalah unsur-unsur cerita fantasi. Ini sama dengan ciri-cirinya juga ya. Yang pertama adalah ide cerita yang terbuka. Kalian bebas membuat ide ceritanya itu apa saja. Yang kedua, terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Nah, seperti yang tadi yaitu misterius, tidak, atau keajaiban. Misalnya kalian, ya si Udin tadi yang memiliki kekuatan super, itu termasuk keajaiban juga. Yang ketiga adalah latar. Sama seperti tadi ya, latar bisa tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat adalah tokoh yang unik. Tokohnya ini unik-unik. Jadi kalian membuat tokoh, misalnya peri, nenek sihir, itu kan unik. Ya. Jadi kalian membuat tokoh yang unik di dalam sebuah cerita. Fiksi atau khayalan, itu khayalan kalian. Cerita yang berasal dari imajinatif kalian sendiri. Gaya bahasanya itu bebas. Yang keenam adalah gaya bahasa, yaitu bebas. Kalian bisa menggunakan gaya bahasa apa saja, kecuali harus ada unsur cerita fantasi. Oke? Ini contohnya. Contoh dari cerita fantasi. Misalnya cerita dari Desa Kurcaci ini termasuk cerita fantasi. Dan juga ada Malaikat Jatuh, Lampu Bulan, ini semuanya termasuk cerita fantasi. Di internet tuh banyak banget cerita fantasi, ya. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke? Kalau misalnya ada yang tanyakan, silakan tanyakan di komentar atau bisa tanyakan di grup. Oke? Untuk tugas, sampai jumpa di tugas di grup. Oke? Sampai jumpa. Wassalamualaikum.